Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Kak Patrick sama Kak Rowan. Yes, halo Mbak Popi dan Kak Ocha. Halo. Kalau salah grasinya boleh disapa juga nih. Halo teman-teman dari Sola Gracia, para pendengar setianya. Iya, Kami dari Duo Timur ya. Halo. Iya. Itu Oke, ini suaranya kayak radioable ya. Oh, oke. Enggak juga sih, Mbak. Ada suara-suara radioable-nya aja. Oke, Kak Patrick sama Kak Roland ini bisa disebut duo timur ya. Yes, benar banget. Duo timur. Jadi emang kita pengen bahas tentang musisi. Jadi duo timur ini punya single terbaru ya, album terbaru. Lebih tepatnya trilogi, Mbak. Iya, trilogi terbaru. Oke, trilogi terbaru. Meskipun judulnya yang terindah gitu ya. Ini kita juga mengindahkan aransemennya, terus juga liriknya kayaknya ngomongin tentang ini ya, orang yang lagi jatuh cinta tapi ada perbedaan Cia. Oke, untuk yang kalau yang terindah sendiri sebenarnya udah berhubungan lama terus memutuskan untuk berpisah karena perbedaan. Iya, memutuskan untuk berpisah. Iya. Waduh, ini lumayan sedih ya. Oke, ini tadi kita udah dengerin ya lagunya Duo Timur yang terindah dan kita pengen bahas langsung nih single terbarunya ya. Yes. Sore ini Ocha juga beruntung banget ya ketemu sama musisi. Tadi lagunya cukup masuk di hati Cia. Masih. Relate ya kelihatannya. Iya, sepertinya begitu. Rahasia umum itu ya. Ini bisa masuk ke itu loh, ke list lagu yang bisa buat galau-galau. Iya, apalagi kalau hujan ya. Ini Itu, kayaknya bener-bener. melankolis sekali ini. Ditemenin teh hangat juga boleh. Iya. Di samping ngopi juga Cia. Asik. Jadi kapan? Asik. Jadi kapan ini rahasia ini ya. Iya. Oke, kalau ngomongin tentang Duo Timur, sebelum ngomongin tentang Duo Timur nih, Ocha pengen tahu cerita dari pribadi masing-masing. Waduh. Jadi kalau dari Kak Roland sama Kak Patrick, ini sebenarnya kalau tadi dengerin lagunya ya, lu bagus banget sih, kayak ikut beralun-alun gitu Ocanya ya. Ini kalau denger Kak Patrick sama Kak Roland nyanyi nih, ini Ocha jadi penasaran ya, ketertarikan dari ke musiknya sendiri itu ketika umur berapa, atau emang udah dilatih dari kecil atau gimana? Kalau saya pribadi dari kelas 4 SD saya sudah nyanyi. Waktu itu lomba-lomba sih. Wow. Lomba-lomba. Cuma kalau untuk mengenal musik udah dari kecil karena background orang tua juga musisi. Oh ya. Iya. Asik juga ya, bisa latihan bareng ya. Jarang sih kalau itu hampir nggak pernah. Oh ya. Hampir nggak pernah, iya hampir nggak pernah. Karena ya apa ya namanya anak sama bapak itu, kalau saya sih canggung sama papa. Oh ya. Iya terus terang. Terang terus ya. Iya. Tapi enaknya ini ya, ada alat-alat yang lengkap gak sih berarti ya? Karena semua keluarga kebanyakan musisi. Mungkin kalau gitar, keyboard ada di rumah. Iya. Paling nggak belajar. Oke. Iya. Berarti dari kelas 4 SD tapi udah kenal musik dari lama. Emang suka musik dari dulu berarti ya? Suka musik, cinta sama musik. Oh, iya. Ini kalau Kak Patrick sendiri gimana nih? Kalau bilang ketertarikan dalam musik dari kecil udah karaokean Westlife ya. Tapi kalau yang baru sadar bisa nyanyi itu SMP. Itu di 17-an karena nggak ada vokalisnya, jadi saya coba beranikan diri untuk nyanyi. Awalnya saya main bass, sama main drum. Jadi ketika nggak ada vokalisnya di satu RT itu saya coba nyanyi, ternyata lumayan juga ya. Lumayan juga akhirnya jadi candu ya. Iya, jadi candu. Bakatnya udah kelihatan tuh. Dari 17-an ya. Bener ya, melahirkan ternyata ya. Kalau ngomongin dukungan, nah ini kalau support dari orang tua, dari keluarganya sendiri itu gimana? Kalau saya untuk sekarang ini mungkin lebih support dari istri sama anak ya. Iya. Iya. Jadi kalau dari orang tua mungkin dari kakak-kakak saya dan sebagainya, karena proyek Duo Timur terutama untuk Duo Timur ini ya, proyeknya digarap dengan serius dan mungkin arahnya jelas kemananya, walaupun banyak harapan yang mungkin nanti ya, tapi yang penting step tangganya pas. Iya benar. Supportnya oke sih. Selama bisa bagi waktu juga untuk keluarga. Iya. Dan ini nih, karena Duo Timur ini sebenarnya solois nggak sih? Berarti antara Kak Patrick sama Kak Roland dulunya
nggak duo timur langsung gitu ya? Enggak. Karena Enggak. solois gitu Solo, ya. solo. Solois, oke. Ini gimana sih awal dalam berkarir ketemunya gimana? Terus kok bisa langsung klop jadi duo timur? Jadi awal ketemu kita itu sebenarnya udah lama, udah lama kenal. Cuma dia sempat menghilang dari peradaban. Iya. Sempat menghilang dari peradaban. Jadi waktu itu saya lagi ngisi di salah satu kafe dan kebetulan Patrick datang. Iya, pura-pura lupa gitu toh ya kan. Terus gini, Roland. Gitu. Enggak, jangankan gitu, nyapa aja enggak, cuma dilihat gini loh. Set. Karena saya kalau jauh mata saya agak rabun, Mbak. Itu alasannya seperti itu. Oke. Nah, terus pada suatu saat itu kita jamming bareng. Terus adalah Mas Riko yang sekarang jadi manajer kita. Itu tertarik sama kita. Akhirnya kita dikumpulin, ditanyain sih mau nggak kita mau bikin project Duo Timur ini kayak gini-gini. Akhirnya ya karena Bapak Riko juga pengalamannya sudah banyak di dunia musik di Sidoarjo terutama. Oh. Jadi akhirnya kita akhirnya terbentuklah Duo Timur ini. Terbentuklah duo Ya, timur. kalau untuk karir masing-masing mungkin Roland lebih ke itu ya pernah juga ya dulu ya, dan tapi sekarang dia Duo Timur dulu dia juga band-bandan apa dan sebagainya. Adalah lain. Kalau saya sendiri cuma penyanyi-penyanyi klub ya dulu. Oh, berarti dulunya nih Kak Roland itu yang nyanyi dari kafe gitu. Iya. Oh, live musik gitu. Live music. Iya, terus dipertemukan gitu ya. Dipertemukan. Kayak anak yang hilang ya. Iya, kalau dipertemukan biasanya bahasanya jodoh sih. Dipertemukan gitu. Jodoh dalam berkarya ya kan. Iya, benar. Gitu. Iya ya, jodoh dalam berkarya, betul juga. Bukan dalam cinta ya. Iya, berarti emang jodoh pasti bertemu gitu ya kalau katanya Afgan ya. Itu benar. Iya. Tadi kalau Aca lihat ini suaranya Kak Patrick ini ya sama Kak Roland nyambung nih. Maksudnya bisa jalan berdampingan. Masih. Bahasanya. Arahnya ke sana-sana ya. Sebenarnya sih banyak yang pertama bilang itu suaranya hampir sama, cuma kalau detail sebenarnya suaranya Roland lebih padat ya, lebih tinggi juga. Iya benar. Karena saya lebih pokoknya enjoy di mana saya bernyanyi di nada itu. Jadi ini saling melengkapi gitu ya, bisa Yes. ke backup satu sama lain. Iya. Jadi hadirlah duo timur. Alright. Nah, ini kalau ngomongin tentang duo timur, kenapa kok namanya duo timur? Nah, ini sebuah pertanyaan yang Sering ditanyakan ya. sering ditanyakan. Karena nama duo timur unik nih. Iya. Oke, jadi kenapa kok kita jadi Duo Timur ini ya kan? Bukan dua barat ya. Jadi Ya, bukan duo selatan gitu. Iya, Barat Daya juga bisa. Oke, karena waktu itu Bapak Riko ya manajer kita ngasih namanya Duo Timur aja gitu. Terus akhirnya kita mencoba nyimpulin nih, kenapa sih kok namanya Duo Timur? Akhirnya saya ambil dari filosofi kalau matahari terbit dari timur Iya, benar. dan matahari pagi itu kan selalu kita nantikan ya kan. Iya, benar. Memberi semangat juga. Kadang pagi kita dibuat semangat, sore dibuat rindu. Iya, Iya, benar. rindu juga. akan datangnya sinar matahari pagi itu loh. Kayak gitu, menyehatkan juga ya kan, membantu itu. Banyak vitaminnya ya Iya. kalau Itu pagi-pagi. benar. Kirain rindu kesombongan gitu, enggak ya? Atau complicated. itu rahasia yang tidak boleh diucapkan katanya. Jadi yang kita harap jadi dari karya Duo Timur mungkin bisa dirindukan dari teman-teman, terus juga bisa ngasih semangat, motivasi mungkin lewat musik kita. Itu Dan memberi vitamin-vitamin yang bagus. vitamin yang bagus. Iya, jadi harapannya emang Duo Timur ini katakanlah seperti matahari yang dirindukan terbit di pagi hari gitu ya. Bisa mencerahkan kalangan umat juga. Bisa dinanti-nantikan nih Yes. single-single selanjutnya. Iya sih masuk juga ya karena matahari terbit dari timur. Iya, iya benar.
Dan matahari itu juga kan punya banyak vitamin ya. Jadi bisa aja Duo Timur ini ngasih banyak vitamin yang energinya positif ke semua pendengarnya. Harapannya seperti itu. Iya, itu kebentuklah Duo Timur di bulan Juni ya. Yes. Juni ya. 2021. 13 Juni 2021 baru-baru aja. Oh, baru ini berarti ya. Baru. Tapi lagu-lagunya kayak udah itu ya, bisa terngiang-ngiang aja. Nanti terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Ini bahasanya bahasa Bahasa kalbu. Iya, bahasa kalbu. Kalau ini kan Duo Timur ya, berarti kan ada 2 orang. Iya Iya, dong. Dan ini tuh pernah nggak sih ada selisih pendapat gitu, kayak ini bilang A, ini bilang B, kan kayak ada pernah selisihan gitu nggak sih? Sebenarnya sering. Oh, sering. Sering. Nah, Ya. kalau gitu tuh gimana sih caranya biar ngadepin selisihannya gitu, kayak biar nggak selisihan lagi? mungkin kalau dari saya sih ini aja. Apa mengecilkan ego. Apa yang hasil terbaik itu yang kita ambil sih. Kalau saya gitu. Karena kan ini kan jatuhnya kita berkarya ya. Iya benar. Jadi dalam hal musik juga pekerjaan juga. Jadi apapun yang bisa dipusingkan tuh harus mengenai pekerjaan kita, bukan pribadinya. Benar. Iya benar. Jadi mengesampingkan ego ya, karena Iya. kita juga pastinya saling membutuhkan juga, berjalan berdampingan karena duo Timur. Ya pastinya kalau ngomongin tentang ada perselisihan pendapat ataupun yang lainnya pasti pernah ya di setiap orang. Pasti. Tapi ya itu cara menghadapinya kayak gimana sampai langgeng gitu ya. Langgeng. Ya tapi langgeng sih emang bener juga. yang langgeng. Yang langgeng gitu. Ya komunikasi. Iya. Iya, itu sedikit bukan profil juga ya. Banyak sih banyak pandangan dari Duo Timur sendiri, mulai dari tadi awal ketemunya, terus juga ceritanya, kisah-kisahnya yang ternyata dulunya solois ya. Dulunya solois, ngover-ngover lagu gitu gak sih? Kalau saya hidup di zaman belum ada cover-coveran ya. Oh iya ya. Jadi saya mungkin lebih ke bawain ke klub-klub barbar di Iya. Surabaya. Jadi kita dari panggung ke panggung. Kalau dulu tuh sering sekali masih ada namanya pensi-pensi. Oke. Karena pensi. dulu kan saya juga gabung di salah satu band lumayan besar ya di Surabaya, namanya Boogie Band. Ya jadi kita main dari panggung ke panggung. Mungkin kalau yang cover-cover udah zamannya Kak Roland ini ya. Oh iya. Iya. Sebenarnya kita sayang, harusnya kita dulu zamannya cover. Iya, dulu belum ada apa ya. Kalau Kak Roland nih gimana? Udah pernah dulunya ngover-ngover gitu atau gimana? Iya, sempet main cover-cover, terus pernah juga punya single sendiri tapi beda, bukan sama Duo Timur. Juga pernah. Cuma kalau untuk Duo Timurnya sendiri kita juga ada lagu cover, satu lagu cover nih ya. Coba dicek di channel YouTube-nya Duo Timur nanti. Oh iya, Bentar, Poppy tadi sempet dengerin yang apa yang judulnya tuh pakai bahasa Inggris bukan? Stand by Stand me. by me. When the night Kan. has come. Oh. Oke. Cuman tadi itu Poppy masih belum ngerti ini suaranya yang siapa. Iya sih. Karena kan emang tadi yang kayak diomongin sama Ocha itu suaranya mereka tuh hampir mirip. Iya, jadi belum bisa membedakan ya. Habis ini karena kita udah ngobrol bareng nih ya, face to face, kayaknya kita bisa membedakan nih. Nanti kita dengerin lagi ya. Yap. Oke. Kali aja kawan Selagrasya ini pengen tahu nih Kak Patrick sama Kak Roland orangnya kayak gimana. Jadi tadi bahas masing-masing pribadi dulu ya. Nih kalau ngomongin tentang yang terindah nih ya, single yang terindah ini trilogi ya. Ya, ini salah satu single dari trilogi. Awalnya ya. Awalnya. Ya, rasa awalnya ini dari lagu ini. Oke. Dari kisah ini. Iya, kayaknya berarti ini kayaknya kisahnya panjang gitu ya. Jadi gini, kadang-kadang kan kalau kita habis misalnya memutuskan untuk berpisah kan nggak mungkin langsung lupa ya. Benar. Setelahnya kan kita masih ada usaha move on. Usahanya move on kayak gimana Harus gitu sudah ya. move on. Ya, ada prosesnya. Ada prosesnya. Gak langsung serepet lupa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Apalagi kalau udah bertahun-tahun itu, wah kayaknya nggak mungkin. Curhat kayaknya ya. ini Kak Roland tahu aja gitu ya. Oh, berarti pernah ngalamin ya? Aduh, Sering ya. itu rahasia umum. Oke, iya sih berarti ya trilogi kayak gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang Duo Timurnya nih, Yes. pastinya karena baru ini ya bulan Juni. Tapi sejauh ini gimana sih jatuh bangunnya membangun Duo Timur karena masih baru juga ya?
sebenarnya awal-awal ketika sebenarnya kalau membahas ini basi ya, masalah PPKM, PSBB itu kan basi sih sebenarnya. Cuma kita sempat terhenti sebentar ya karena untuk gigs-gigsnya kita udah rencanain jauh-jauh hari untuk konser-konsernya ya sebenarnya ya. Khususnya untuk teman-teman di Sidoarjo dulu karena kita punya pikiran kita harus dicintai teman-teman kita pribadi sendiri dulu baru kita bisa dicintai orang lain, mungkin gitu ya. Jadi dalam kalau proses rekaman dan segala macamnya sebenarnya sudah berjalan pas, bener nggak Roland ya? Bener, Evan seneng kok prosesnya. Iya pastinya sih karena emang di dalam sebuah proses pastinya ada kenangan-kenangan indahnya. Yes. Bisa terkenang gitu ya. Nih kalau ngomongin tentang single pertama yang terindah gitu. Ini sebenarnya kalau ngomongin yang terindah nih ya liriknya pastinya mendalam juga. Ini idenya dari mana nih? Atau mungkin pengalaman pribadi atau gimana? Jadi khusus lagu yang terindah ini sebenarnya kan saya tulisnya itu di tahun 2013 ya. 2013? Iya, lama ya. Lama banget ya. Lama nggak sih? Iya banget. Terus baru rampung di 2021 karena baru sekarang saya ada keseriusan dalam arti menyanyikan lagu karya pribadi ya, karya sendiri dengan proyek Duo Timur ini, dibantu Roland juga sama teman-teman bertalenta ya yang masih muda-muda Pancarona Music. Jadi lagu ini sebenarnya adalah kumpulan curhat-curhat teman saya yang banyak mengalami kisah yang sama ya. Kisah yang sama. Berarti ini berawal dari curhatan teman ya, bisa dilakukan. Dan ini udah 2013 sebenarnya. Benar. Oh, berarti nulisnya. curhatannya Dari sebenarnya yang lagu yang terindah ini kisahnya ini masih ada sampai sekarang. Jadi kenapa kita keluarkan sekarang? Ternyata dari dulu sampai sekarang ini masih ada nih fenomena ini. iya. Akan Kayak- selalu ada akan kayaknya. selalu ada ya karena setiap manusia kayaknya punya perbedaan dari segi apapun sih. Apapun itu. ya. Benar. Iya enggak kan yang happening agama tapi sebenarnya enggak agama terus gitu. Ternyata banyak juga perbedaan. Iya, Banyak. contohnya juga banyak kayak misalnya mungkin kasta juga kan ada Iya, ya bisa. kan. Kembali lagi bukan selalu tentang agama sih. Iya. Nih kalau genre dari lagu ini berarti milih genre apa nih? Kalau di lagu awal atau hampir semua lagu trilogi yang kita mau rencanakan yang sudah terencana ini masuk ke pop sih Kak sebenarnya. Pop ya? Iya juga sih pop ya. Pop Dan- pop love song gitu ya, asik. Berarti trilogi semuanya nantinya juga pop ya? Iya, pop Iya. cuma dengan nuansa yang beda-beda. Berbeda-beda. Ya. Sesuai dengan perasaannya kita taruh di lagu-lagu masing-masing. Iya, Gitu. benar-benar. Berarti emang mellow gitu ya? Ah, Tadi juga ada perasaan The Bagi, nggak mungkin The Bagi kita nyanyi sedih ya. Iya. Oh, berarti Pokoknya ada ditunggu selalu. tahapnya. Nih jadiin Ocha penasaran nih. Ini karya selanjutnya yang kayak gimana nih? kalau ngomongin album pertama ini tuh kan yang terindah ya. Itu ada berapa single sih? Singlenya tuh ada berapa? Dari satu album ya Iya. maksudnya. jadi trilogi ini kita punya 3 lagu Bud ya. Iya, 3 ini lagu. belum masuk ke album sih sebenarnya. Oh. Jadi kayak sekarang ini lagi Masih. happening namanya single atau terus ada yang namanya trilogi. Trilogi itu satu kisah 3 lagu. Iya, lagu. dipisah gitu kan Iya. ya. Bersambung katakanlah Bersambung. gitu trilogi. Kalau di film kan web series mungkin. Iya. Berarti ini katakanlah satunya udah rilis, duanya menanti gitu ya. Menanti, sabar. Iya, ini bisa kalau Salah Gracia kayaknya udah yang ini lanjutannya kayak mana ini kapan dirilisnya, sabar. Sabar. Oke, berarti emang ada 3 lagu nantinya dan ini baru pertamanya yang terindah gitu. Oke, kalau boleh di-spill nih buat single selanjutnya ini bakal membicarakan tentang apa nih? Boleh di-spill nggak nih? Boleh, dong. boleh. Ya. Untuk di lagu pertama kan ini kita bicara tentang perpisahan ya. Mungkin yang kedua mencoba untuk move on. Iya. Oh, Sesuai Dan alur ya. Ya kita Oke. ini sambung kaitkan kan dengan kehidupan nyata aja. Iya benar-benar. Ya kan biar lebih dapet. Dan mungkin yang ketiga nanti happy ending lah. Happy. Bahagia Oh, bareng-bareng. Iya, itu yang dinantikan sih happy. Walaupun nggak bersama loh ya. Oh gitu, iya sih. Karena biasanya nih ya setiap keputusan meskipun itu berpisah gitu ya, bisa jadi berpisah itu pilihan terbaik
gitu. Iya. Oh, iya. Makanya happy ending. Sepakat saya tuh. Sepakat. Iya, nggak semua perpisahan itu sad ending kan? Iya. Seperti itu. benar. Iya. Sebenarnya mau kita bangun juga di sini buat milenial ya. Yoi. Kan banyak juga yang bilang aku nggak bisa kalau nggak sama kamu, aku Nggak nggak bisa bisa. nafas tanpa kamu. Aduh. Aku harus sama Oke. kamu. Sebenarnya bisa kok. Dicoba dulu lah, bisa. Yuk bisa yuk. Yuk. Iya, bisa ya. Gak semua yang terindah itu bisa kita milikin ya, Mbak. Iya. Benar. Iya sih, jadi kayak gitu ya. Yuk bisa yuk. Ayo Kaum Mas Dayo. milenial. Semangat yuk. Ini Kak Patrick dan Kak Roland 2021. Yuk bisa yuk. Hai. Oke, ini tadi udah ngomongin tentang single-singlenya juga. Ternyata nantinya bakal 2 lagu Berikutnya. menanti gitu ya. Dan kita masih belum tahu, jadi kita dengerin dulu yang pertama, yang terindah. Didalemin dulu kali aja kisah hidupnya ada gitu ya di situ. Relate sama kehidupan nyatanya. Karena liriknya ini bener-bener kayak ngalamin gitu, kayak apa ya, kayak kita itu bener-bener kayak Ada di lagunya tuh buat posisinya ya. buat kita Iya. gitu loh. Kita jadi pemeran utama di lagunya. Ya karena gini, kita nyiptain lagu kan kembali lagi. Lagu itu pasti akan menemukan tuannya masing-masing. Iya, benar. Iya. Iya, oke. Kalau tadi ngomongin tentang lagunya ya dan beberapa lagu ke depannya. Nih kalau boleh tahu nih, project ke depan ada nggak sih? Project terdekat mungkin atau Proyek terdekat kita ada apa Lan? Terdekat ini kita mau keluarin ini sih, video klip yang terindah. Di akhir September Di akhir ini September. dan juga nanti tanggal 8 ya. 8 Oktober kita ada mini konser. Itu di Cafe Coffee and Eatery. Di Sidoarjo. Di mana tuh? Di Sidoarjo juga sekaligus kita ada charity ya, charity night untuk teman-teman yang terdampak, yang orang tuanya tidak ada karena terdampak Covid. Jadi untuk teman-teman yatim piatu atau piatu saja. Iya. Jadi yang bersifat kemanusiaan. Asik. Ini kalau masalah Gracia yang mungkin rumahnya di Sidoarjo atau Malang ke Sidoarjo juga deket juga ya. Deket, pengen. 1 Saya jam. sediakan tempat nanti. Iya. Apalagi kereta api udah beroperasi nih. Iya. Jadi langsung aja Yuk gas. bisa gitu ya. yuk. Gak ada alasan lagi nih, langsung gas aja gitu ya. Di Sidoarjo bakal ada projectnya Duo Timur. Nih kalau ngomongin perjalanannya ternyata cukup panjang ya, dari solois terus bertemu Kak Patrick sama Kak Rolandnya, terbentuklah Duo Timur gitu ya. Ini kalau boleh tahu motivasi apa sih yang bikin Duo Timur ini semangat sampai sekarang? Atau mungkin kalau lagi males, ada kata-kata apa sih yang bisa menguatkan diri ya? Oh, yang bikin yuk bisa yuk gitu. Jadi selama kita dari bulan Juni sampai sekarang sih, saya rasa semangatnya masih terjaga ya, Bet. Masih konsisten, dan emang tujuan awal kita ada di industri musik juga pingin berkarya, pingin musik kita didengar, musik kita diterima dan bermanfaat juga bagi orang lain, pendengar Itu lah sih. terutama. Iya, itu sih tujuan Itu awalnya. tujuan awal. Jadi nggak Iya. boleh nyerah lah. Iya, Dan benar-benar. satu lagi sih sebenarnya ada keinginan untuk membawa kota kami ya, Sidoarjo, untuk juga dikenal, karena banyak juga kita lihat beberapa teman-teman kita mungkin banyak yang ngaku bukan kita apa ya, tapi dari Sidoarjo bilangnya dari mana gitu Iya, kan. siap. Karena lebih lokal pride lah, lebih seneng aja gitu. Oke, ini gak kerasa ya, udah mau jam 5 sore ini. Kalau Ocha boleh tahu nih, ini pengen dengerin rapnya aja, Oke, boleh boleh. nggak Boleh, sih? boleh. Oke, Oke. karena tadi udah dengerin, kayaknya pengen dengerin lagi nih. Masuk gak ini? Masuk. Masuk. Cek. Cek. Iya. Tak kusangka engkaulah yang terindah, yang mengisi hariku. Semua berakhir di dalam perbedaan, dan ku harus lepaskanmu. Aduh. Lepaskanmu. Talkshow hari ini.